anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini bertemu lagi sama Bu Jini ya. Kita kembali belajar IPA. Jadi sebelum memulai pelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Fahril dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran ini, malah kita berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Fahril. Bagaimana kabarnya nih anak-anak, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi kondisi sekarang kita masih PPKM ya. Jadi dijaga kesehatannya, tetap patuhi prokesnya, tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Oke, untuk pertemuan hari ini begini, nggak akan cek kehadiran kalian satu persatu karena di situ kalian bisa lihat di chat ya, sudah Ibu tautkan ada link Google Form, silakan diisi ya. Siapa yang mengisi Google Form itu berarti Ibu anggap hadir untuk pertemuan hari ini. Oke anak-anak, kita langsung saja untuk pembelajaran hari ini. Kan kalian lihat duri bunga bougainville sama duri bunga mawar. Ya, bisa kalian lihat di gambar. Kira-kira sama atau berbeda? Berbeda. Coba Gladys ya, Gladys. Sama atau berbeda Gladys? Berbeda. Berbedanya gimana Gladys? Kalau bunga bougainville itu durinya lebih sedikit gitu. Kalau bunga mawar durinya lebih banyak. Terus kayak rapat-rapat gitu loh, Bu. Kalau yang bougainville kan ada renggang-renggangnya masih. Oke, jadi Gladys melihat dari jumlahnya ya. Kalau mawar lebih banyak, dia lebih rapat. Kalau bougainville jumlahnya lebih sedikit, agak renggang-renggang. Biar kita tahu sama atau berbeda, jawabannya nanti setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti setelah selesai kalian akan tahu kira-kira ini mawar sama bougainville durinya sama atau berbeda. Nanti kalian yang buat kesimpulannya. Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, jadi nanti di akhir setelah kegiatan pembelajaran selesai, kalian diharapkan bisa tahu macam-macam jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Terus selanjutnya diharapkan kalian juga memahami ya tentang jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan. Nggak hanya memahami apa itu meristem, tapi harus paham juga fungsinya. Terus yang ketiga, kalian diharapkan memahami tentang jaringan permanen. Jadi nanti ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, ada sklerenkim sama kolenkim, dan ada jaringan pengangkut, ada jaringan xilem dan floem. Terus nanti selama pembelajaran, penilaian yang akan Ibu lakukan ada 3 ya, ada 3 penilaian. Yang pertama kognitif, jadi dari hasil kerja kalian nanti ya, kan kalian dikumpulkan itu nanti jawaban LKPD-nya. Nah, itu nanti akan Ibu nilai, itu jadi penilaian kognitif. Selain itu juga ada post test ya. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran ada post test, itu untuk penilaian kognitif. Terus penilaian psikomotor, keterampilan. Jadi bagaimana kalian bekerja sama nanti saat diskusi kelompok, itu juga akan Ibu nilai. Terus yang ketiga afektif, sikap. Jadi nanti selama diskusi kelompok ya, juga selama pertemuan gimit ini kalian sopan enggak, atau ada mungkin yang bertindak kurang sopan. Nah, itu akan Ibu nilai. Juga kedisiplinan juga akan Ibu nilai nanti. Jadi itu ya penilaian dan juga sekilas materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran ya. LKPD sudah Ibu share di grup kelompok, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Silakan disiapkan dulu LKPD-nya. Itu LKPD yang akan kita gunakan hari ini ya. Jadi apa saja materi, terus langkah-langkah kita dalam pembelajaran ada di situ ya. Nah, ini juga akan Ibu share LKPD yang ada di buku ini.
Ini anak-anak ya. Jadi LKPD yang Ibu share. Nah, di awal seperti biasa ada video ya. Jadi nanti silakan disimak videonya ya. Video disimak, didengarkan. Nah, setelah melihat video, ini ada pertanyaan, setelah menyimak video tentang lingkar tahun pada tumbuhan, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Sudah siap ya menyimak videonya ya? Siap, Bu. Mengapa disebut lingkaran tahun? Ini yang sangat penting. Jadi pohon tumbuh dan berkembang itu melalui sel. Nah, sel-sel tadi pada saat musim penghujan atau musim kemarau tetap tumbuh. Ketika musim penghujan itu banyak air, banyak nutrisi, maka tumbuhnya cepat dan warnanya putih. Nah, ketika musim kemarau itu ada faktor-faktor yang mengganggu pertumbuhan, antara lain airnya kurang, suhunya tinggi, maka tanaman stres, membentuk zat yang namanya zat ekstraktif yang berwarna coklat ini, melingkar. Sehingga karena ini melingkar disebut lingkaran tahun. Kenapa? Karena satu warna putih, satu warna coklat, itu berarti umurnya 1 tahun. Nah, gimana tadi videonya? Bahas tentang apa tadi videonya? Coba Anissa Revalina, bahas tentang apa tadi? Lingkaran tahun. Ya, tentang lingkar tahun. Nah, kira-kira setelah melihat video tadi, ada nggak yang ingin kalian ketahui? Ada yang tahu? Kira-kira lingkar tahun itu terbentuk dari apa? Sel tumbuhan. Dari sel tumbuhan, iya. Karena lingkar tahun itu ada di batang, otomatis yang membentuk adalah sel tumbuhan. Tapi sel tumbuhannya sel apa? Itu kan kalian masih belum tahu semua ya. Nah, itu bisa kalian tuliskan di LKPD. Berarti bisa kalian tuliskan di LKPD-nya apa yang ingin kalian ketahui. Berarti dari mana lingkar tahun itu terbentuk, kan bisa? Ya, kan semuanya belum tahu kan? Nah, berarti silakan nanti itu bisa kalian tuliskan di LKPD ya. Sebentar, Ibu share dulu LKPD-nya. Nah, jadi bisa kalian tuliskan di sini. Jadi kan ini ditanyakan, adakah hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Berarti tuliskan di sini bagaimana tumbuhan membentuk lingkar tahun. Itu bisa kalian tuliskan di sini. Untuk kelompok 1 yang kelompoknya Anggita, ini Anggita ketua kelompoknya, nanti mengerjakan yang ini. Jadi bagian tentang jaringan meristem ya, jaringan meristem. Nah, ini sampai ini ciri-ciri jaringan meristem ditambah dengan jaringan epidermis. Jadi ada ciri-ciri jaringan epidermis, fungsi jaringan epidermis, dan ini ya derivat dari epidermis. Kelompok 2 nanti bagiannya adalah tentang jaringan parenkim. Jadi yang ini. Jadi karakteristik jaringan parenkim dan fungsi dari jaringan parenkim. Dilihat nanti dibaca kira-kira apa karakteristik sama fungsinya. Kemudian ini ada macam-macam jaringan parenkim. Ini juga kalian kerjakan yang ini untuk kelompok 2. Sama seperti kemarin, jadi nanti diskusi kelompok. Tapi sebelum itu Bu Jini ingin menayangkan video. Video ini nanti di situ ada jawaban ya, ada jawaban dari soal-soal yang di LKPD. Jadi Bu putarkan dulu videonya. Jadi ingat anak-anak, sambil mendengarkan video sambil mengerjakan secara individu dulu. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri dulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Sudah selesai videonya ya. Tadi sudah sambil ngerjakan kan ya? Iya. Oke. Jadi sekarang sambil melanjutkan ngerjakan tadi sesuai bagian kalian tadi ya. Sambil ke grup WA ya. Ke grup yang kelompok. Jadi kita diskusi di situ. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya di grup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan tanya, jangan takut ya. Bu Jini kalau kalian tanya itu tambah senang karena itu masuk penilaian juga. Siapa yang menjawab juga nanti akan masuk penilaian ya.
Oke, sekarang silakan ke grup WA. Ya. Sekarang kita mulai untuk presentasi di diskusi kelas dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi difokuskan untuk jaringan meristem dan epidermis. Jadi silakan nanti dibacakan hasil diskusi kelompoknya untuk jaringan meristem dan epidermis. Yang pertama, nama jaringan meristem apikal dalam kurung pada ujung akar. Ya, berfungsi sebagai bentuk menghasilkan tunas apikal dan akan membentuk jaringan baru. Karakteristik jaringan epidermis. Yang pertama, bentuk sel seperti balok. Yang kedua, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel. Ya, jadi itu yang tentang jaringan meristem dan jaringan epidermis. Jaringan meristem itu jaringan yang masih aktif membelah anak-anak ya. Jadi dia jaringan muda, makanya letaknya ada di ujung. Tadi dijelaskan ada meristem apikal di ujung batang. Itu nanti yang akan membentuk batang dan juga daun di situ di ujung. Terus ada meristem interkalar. Ya. Terus ada meristem apikal yang di ujung akar. Ada juga meristem lateral. Tadi di diskusi kelas Putri kayaknya tanya perbedaan bougainville sama ini ya. Perbedaan bougainville sama mawar selain dari duri ya. Iya Bu, sebutkan perbedaan antara tanaman bougainville dan tanaman mawar selain dari duri dan bunganya. Oke. Gimana yang lain bisa jawab? Perbedaan bougainville sama mawar selain duri sama dari bunganya. Kira-kira kemarin kalian kan sudah belajar tentang organ tumbuhan ya. Sama nggak kira-kira tanaman bougainville sama tanaman mawar? Tidak sama Bu, strukturnya saja sudah beda. Ya, Nabila coba gimana bedanya? Bedanya kalau pada mawar durinya palsu, hanya berupa tonjolan. Kalau pada bougainville itu terdapat 2 jenis sepina, bentuk dari jaringan di dalam stele batang, dan sepina palsu dibentuk oleh jaringan di bawah epidermis. Oke, itu dari durinya. Terus kalau dari daunnya Nabila, daunnya sama atau berbeda? Pernah lihat kan tanaman ini? Tanaman mawar sama tanaman bougainville sama atau berbeda? Berbeda Bu. Nah itu ya Putri, jadi selain dari duri sama dari bunganya, daunnya aja sudah kelihatan berbeda ya antara tanaman mawar dengan tanaman bougainville. Dan anak waktunya sudah habis ya. Kalau kamu masih belum paham, nanti silakan bisa diskusi di grup WA kita ya. Sebelum Ibu akhiri, silakan membuat kesimpulan ya. Tadi di awal Bu Jini sudah menjelaskan tujuannya adalah memahami tentang jaringan meristem dan jaringan permanen. Siapa yang mau membuat kesimpulan dulu? Saya dapat mengetahui ciri-ciri jaringan meristem dan fungsinya. Apa cirinya? Cirinya apa tadi jaringan meristem? Ciri-cirinya sel-selnya selalu membelah. Bentuk dan ukuran selnya sama. Protoplasma, dinding selnya tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Ya, kalau jaringan permanen tadi sudah banyak macamnya. Ada jaringan epidermis, fungsinya untuk melindungi anak-anak ya. Kemudian ada jaringan parenkim, jaringan dasar, jaringan penyokong, ada kolenkim dan sklerenkim, itu untuk menguatkan tumbuhan. Dan ada jaringan pengangkut xilem dan floem, di mana xilem untuk mengangkut air dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nanti setelah selesai langsung mengisi soal post test ya, ada di Google Classroom.
soalnya silakan dikerjakan. Ibu tunggu sampai jam 12 ya. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, silakan Faril memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Faril. Terima kasih anak-anak sudah bergabung hari ini ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan minggu depan kita lanjutkan mempelajari tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan ya. Jadi susunannya seperti apa di tumbuhan. Terima kasih untuk hari ini Bu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat